semuanya, kembali lagi nih dengan aku, Kak Nana, dan rekan-rekan aku nih. Oke, sebelum itu mungkin teman-teman bingung nih, kita hari ini akan belajar apa? Nah, jadi kita hari ini itu akan belajar tentang konsep dasar tekanan zat padat yang ada pada proses pemadatan tahu. Nah, yuk kita simak ya. Nah, sebelum itu, ayo kita berdiskusi. Jadi, teman-teman, apakah pernah melihat proses pemadatan yang ada pada tahu dan gimana sih cara kerja benda tersebut dan kenapa tekanan itu sangat penting dalam proses pemadatan tahu? Sebelum itu, teman-teman harus tahu dulu nih, kenapa fisika banyak kaitannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, fisika itu bukan hanya tentang rumus dan teori di dalam kelas, tetapi juga sangat dekat kaitannya dengan aktivitas sehari-hari dari manusia. Nah, salah satunya itu ada pada proses pemadatan tahu. Makanan tahu sendiri merupakan makanan yang sangat populer di Indonesia kan, pasti teman-teman banyak yang tahu nih tahu, ya kan, pasti banyak yang tahu lah. Jadi di balik kelezatan tahu tadi terdapat penerapan konsep fisika loh yang harus teman-teman pahami. Nah, khususnya itu ada tekanan. Nah, yang sangat penting, tekanan itu sangat penting dalam menentukan kualitas akhir dari produk tahu itu. Sebelum kita lebih jauh, alangkah baiknya ya kita belajar dulu apa sih tekanan dalam fisika itu. Nah, tekanan sendiri merupakan besarnya gaya yang diberikan pada suatu benda per satuan luas permukaan tempat gaya tersebut bekerja. Nah, hal ini berarti tekanan itu menggambarkan seberapa banyak dorongan yang diberikan pada suatu benda dalam satu area tertentu. Nah, tekanan juga bisa dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Jadi, P tersebut melambangkan tekanan dengan satuan Pascal dan F melambangkan gaya dengan satuan Newton dan L melambangkan luas permukaan dengan satuan meter kuadrat. Tunggu beberapa saat. Kemudian angkat kembang tahu ke dalam cetakan khusus yang sudah dilapisi kain penyaring. Tutup rapat, kemudian kita tekan menggunakan batu. Diamkan sejenak sampai benar-benar padat dan kandungan air berkurang. Tara! Tahunya sudah jadi. Sekarang tinggal dipotong-potong. Supaya tepat, memotongnya harus menggunakan penggaris ya. Tahap terakhir, setelah dipotong, tahu-tahu ini harus Setelah kalian menonton video yang sudah ditampilkan tadi, bisa kita ketahui bahwasanya proses pembuatan tahu itu tidak hanya soal memasak, tapi dalam proses pembuatan tahu itu juga memiliki sebuah konsep tekanan. Nah, yang mana dalam pembuatan tahu, setelah tahu kedelai digiling, direbus, dan disaring, itu akan dihasilkan sebuah endapan tahu. Endapan tahu ini biasa juga disebut dengan dalih. Nah, yang mana kemudian endapan ini akan dimasukkan ke dalam sebuah cetakan dan akan ditekan menggunakan sebuah alat pres atau sebuah pemberat. Pada proses ini, konsep dari tekanan digunakan dalam proses pembuatan tahu. Nah, seperti yang sudah dilihat pada video sebelumnya, bahwasanya pada video tersebut menggunakan sebuah pemberat, yaitu sebuah batu. Hal tersebut bertujuan untuk mengeluarkan air yang berlebihan dari endapan tahu. Dan juga yang kedua yaitu untuk membentuk sebuah tekstur tahu yang padat dan juga stabil. Nah, tekanan yang diberikan ini akan menjadi sebuah kunci utama dalam menghasilkan tahu yang berkualitas. Nah, setelah tadi kita belajar tentang proses pemadatan tahu, teman-teman juga harus tahu nih
faktor apa saja yang mempengaruhi suatu tekanan? Nah, ada dua faktor nih. Ya, faktor yang pertama itu besar gaya tekan, dan faktor yang kedua ada luas bidang. Nah, untuk yang pertama dulu nih, kita belajar besar gaya tekan. Jadi besar gaya tekan, jadi semakin besar suatu gaya, maka gaya tekannya itu juga semakin besar, teman-teman. Nah, yang kedua itu tadi ada luas bidang. Jadi pada luas bidang itu, semakin luas bidangnya, maka semakin kecil tekanan yang diberikan. Sama halnya dengan semakin kecil luas bidang, maka gaya tekan yang kita keluarkan akan semakin besar. Oke, selanjutnya nih ada sifat dan karakteristik dari tekanan. Untuk yang pertama nih, tekanan yang berbanding lurus dengan gaya tekan. Jadi, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula tekanannya. Dan yang kedua ada tekanan yang berbanding terbalik dengan luas bidang. Seperti tadi, saat luas bidangnya itu semakin besar, maka tekanan yang kita berikan itu semakin kecil. Tetapi saat luas bidangnya itu semakin kecil, maka tekanan yang kita berikan itu juga semakin besar, teman-teman. Nah, yang terakhir ini ada distribusi tekanan yang sangat penting. Agar tahu bisa padatnya merata, maka tekanan harus didistribusikan secara seragam ke seluruh permukaan endapan tahu, teman-teman. Nah, tadi kita sudah belajar tentang tekanan yang ada pada proses pemadatan tahu. Sekarang aku mau kasih contoh juga nih, aplikasi tekanan zat padat selain yang ada pada pemadatan tahu. Di sini aku punya dua contoh aplikasi tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contoh yang pertama ini, pada saat paku menancap. Paku itu mudah menancap karena tekanan yang diberikan pada ujung palu itu besar, teman-teman, dan ujung pakunya yang ditancapkan itu kecil. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kembali lagi pada konsep tekan. Tadi masih ingat kan konsep tekanannya? Jadi semakin kecil bidangnya, maka tekanan yang kita berikan itu juga semakin besar, teman-teman. Jangan dilupa ya. Nah, untuk yang kedua itu ada pada saat pisau tajam. Nah, pada saat pisau tajam itu kan kita menggunakan pisau untuk memotong suatu benda atau suatu makanan ya. Pisau tajam itu dapat memotong buah atau makanan dengan mudah karena tekanan yang kita berikan pada ujung pisau tersebut besar dan ujung pisaunya yang lancip. Ingat lagi kan konsep tekanan yang tadi? Semakin kecil luas permukaan, maka semakin besar pula tekanan yang kita berikan. Benar kan? Nah, setelah kita belajar konsep tekanan, kita belajar juga contoh penerapannya, kita juga belajar banyak nih macam-macamnya. Nah, sekarang kita kuis dulu ya. Jadi nanti teman-teman diberikan waktu untuk menjawab dan jawabannya bisa dituliskan di komentar ya. Nah, untuk soal pertama nih, seorang siswa mengamati bahwa berjalan dengan sepatu hak tinggi membuat kakinya menekan tanah lebih dalam dibandingkan saat menggunakan sepatu olahraga. Nah, hal ini terjadi karena benar banget nih jawabannya, karena hak tinggi sepatu dapat mengurangi tekanan pada tanah, teman-teman. Dicek lagi ya apakah jawabannya teman-teman salah atau benar.
Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Nah, apa sih tujuan utama dari pemberian tekanan pada saat proses pemadatan tahu? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah untuk mengeluarkan air agar tahu lebih padat lagi, teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Tadi kan kita sudah belajar tentang rumus dari tekanan. Pasti teman-teman masih ingat lah ya. Jadi, di sini ada pertanyaan, sebuah mobil beratnya 40.000 Newton berdiri di atas roda. Masing-masing roda bersentuhan dengan tanah pada area seluas 0,2 meter kuadrat. Berapa tekanan yang dihasilkan pada setiap roda? Jawabannya itu 5.000 Pascal, teman-teman. Nah, tadi kita sudah kuis nih. Jawabannya teman-teman jangan lupa ya dituliskan di kolom komentar. Nah, sudah di penghujung nih. Kita tadi sudah belajar banyak banget tentang tekanan. Kita juga belajar penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga sudah kuis nih. Kita sudah belajar banyak nih berarti hari ini. Nah, jangan lupa dipelajari lagi ya konsep tekanannya. Jadi ya teman-teman.